Aku melihatnya. Dia menciumi kain itu. Padahal kain merah berenda itu belum aku cuci. Sontak tubuhku bergetar hebat dan lemas seketika. Ia juga memakai kain itu dan ada yang mengeras di dalamnya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Umurku 40 tahun. Belum menikah dan sepertinya sudah tak banyak berharap soal itu. Tapi bukan berarti aku berhenti merasa. Aku masih bisa tertawa, menangis, baukan kedang, diam-diam merindu. Sudah 5 tahun aku bekerja di rumah ini milik pasangan Pak Reza dan Bu Winda. Rumah megah, halaman luas, dan sudut-sudutnya sunyi. Anak mereka sudah kuliah di luar negeri, jadi hanya ada mereka berdua dan aku, sang penjaga rumah, tukang masak, tukang cuci, sekaligus pendengar diam. Rutinitas di sini sederhana. Setiap pagi, aku menyapu halaman, lalu mencuci dan menjemur pakaian di belakang rumah. Tempatnya tenang, dekat taman kecil, di mana Pak Reza suka duduk sambil menyeruput kopi dan membaca koran. Tak banyak yang terjadi di sana, sampai beberapa minggu lalu. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan, tapi makin lama, aku sadar ada sesuatu yang janggal. Jemuran bajuku selalu terasa kurang. Tepatnya, beberapa potong pakaian pribadiku yang cukup sensitif sering tak kembali ke keranjang. Aku coba abaikan, kupikir mungkin terselip, terbawa angin, atau jatuh di balik pagar. Tapi kejadian itu terus berulang, dan yang hilang pun jenisnya selalu sama. Yang paling lembut, paling baru, paling pribadi. Aku mulai mencatat diam-diam. 3 minggu berturut-turut, satu demi satu CD-ku menghilang dari jemuran. Anehnya, hanya milikku. Baju Bu Winda aman. Handuk pun tak berubah. Seolah ada seseorang yang memilih dengan sengaja. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasa. Entah kenapa, hatiku tak tenang. Aku berjalan ke belakang rumah, membawa keranjang cucian. Dan saat aku menggantungkan satu persatu pakaian di tali jemur, aku merasa sesuatu. Seperti ada yang mengawasi. Bukan dari jauh, tapi dari dekat. Tapi begitu kutoleh, hanya angin yang bergerak pelan di antara daun. Lalu aku melihat Pak Reza. Ia duduk di kursi rotan, seperti biasa. Tapi tak seperti biasanya. Koran di tangannya belum terbuka. Matanya menatap lurus, ke arah jemuran, ke arahku. Aku tersenyum kecil, sopan. Lalu kembali ke dapur. Tapi sore harinya, saat aku hendak mengangkat jemuran, satu CD yang tadi pagi ku gantung sudah tidak ada. Padahal aku yakin, aku menjemurnya dengan penjepit. Aku diam. Tapi jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur. Gelas teh di tangan, tapi tak kugerakkan. Pikiran mulai berlarian. Bukan hanya tentang siapa yang mengambil, tapi kenapa? Dan lebih anehnya lagi, kenapa hatiku mulai merasa campur aduk. Ada rasa curiga, tapi juga rasa lain, sesuatu yang tak nyaman, tapi juga tak bisa kuabaikan. Kenapa hanya aku yang kehilangan siapa yang cukup dekat, tapi cukup diam untuk melakukannya? Dan lebih buruknya lagi, kenapa aku mulai berharap besok akan ada yang hilang lagi? 3 malam aku tidur tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, pikiranku kembali ke jemuran. Bukan hanya tentang yang hilang, tapi tentang siapa yang mengambilnya. Dan lebih dari itu, tentang bagaimana aku, yang sudah setengah hidup dijalani, bisa merasa seperti ini lagi. Ada rasa malu, ada rasa aneh, tapi juga rasa yang membuatku menggenggam selimut lebih erat dari biasanya. Akhirnya, pagi itu aku memutuskan untuk bertindak. Aku tahu letak jendela dapur yang menghadap langsung ke jemuran.
Letaknya tersembunyi, terlindung rak piring dan tirai, usang. Dari sana, aku bisa mengintip tanpa terlihat, bisa mengawasi tanpa diketahui. Sebelum menjemur, aku tandai satu CD dengan sedikit benang merah yang kuselipkan di sudut pinggirannya. Benang tipis sekali, tak akan terlihat dari jauh. Tapi, aku tahu, kalau benda itu kembali hilang, tak akan ada kebetulan lagi aku akan tahu itu benar-benar diambil. Dan memang, saat siang menjelang dan sinar matahari mulai terik, aku berdiri diam di balik jendela dapur. Napasku tertahan, mataku menatap tali jemur, dan untuk beberapa saat, tak terjadi apa-apa. Lalu, aku melihatnya. Seseorang muncul dari sisi kanan taman, berjalan pelan. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara. Ia memakai kemeja putih, celana santai, dan sandal kulit. Wajahnya terlihat telas saat mendekat. "Pak Reza?" Tanganku langsung dingin. Ia berdiri di depan jemuran. Matanya menyapu kain yang tergantung. Aku lihat ia menoleh kiri kanan, memastikan tak ada orang. Lalu, tangannya bergerak. Ia mengambil sesuatu. Bukan handuk, bukan kaos, tapi CD-ku yang kutendai. Dan saat itu juga, aku tahu, bukan hanya CD yang hilang selama ini, tapi rasa normal dalam hidupku. Karena saat melihat Pak Reza menyelipkan CD, itu kesakunya bukan dengan tergesa, tapi dengan semacam kelembutan aneh. Aku tak tahu harus merasa marah atau merasa diinginkan. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan hanya karena apa yang dia ambil, tapi bagaimana dia mengambilnya. Ia bukan mencuri. Ia memilih. Dan yang ia pilih adalah aku. Sore itu, aku pura-pura biasa. Tetap menyuguhkan teh ke ruang tamu, menyapa dengan senyum kecil seperti biasanya. Pak Reza pun begitu, sopan, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi mata kami sempat bertemu. Sekilas, dan dalam tatapan itu, aku tahu, aku melihat rahasianya. Tapi dia juga sedang melihat sisi gelap yang baru tumbuh di diriku. Sejak aku melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Pak Reza mengambil CD yang kutandai benang merah itu, hidupku tak lagi sama. Aku tetap mencuci, menyapu, menyajikan makan malam seperti biasa. Tapi dalam setiap gerakanku, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya karena aku tahu rahasia seseorang, tapi karena aku diam-diam menikmatinya. Dan yang lebih mengejutkan, aku merasa diperhatikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapati satu hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Pak Reza lebih sering muncul di belakang rumah. Kadang hanya sekadar duduk minum kopi. Kadang seolah sedang menelepon. Tapi langkah kakinya selalu mendekati jemuran. Dan saat aku sedang menyapu atau melipat cucian di teras, aku bisa merasakan pandangannya. Lembut, tapi penuh maksud. Seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang tak boleh diucapkan. Aku mencoba berpura-pura tak tahu, tapi semakin aku diam, semakin terasa ia semakin berani. Satu siang, saat aku sedang melipat kain lap di dapur, Pak Reza lewat. Ia berhenti di pintu. "Masih panas ya di luar?" tanyanya sambil menyesap teh. Nadanya ringan, tapi matanya tak berpaling dari tanganku yang sedang bekerja. "Iya Pak," jawabku pelan. Lalu ia tersenyum kecil. "Kalau ada yang kering, jangan lupa diangkat cepat-cepat ya. Nanti bisa hilang." Aku terdiam, tegang, tapi tetap menunduk pura-pura sibuk. Itu bukan peringatan. Itu sandi, satu pesan samar, bahwa ia tahu, bahwa aku tahu. Dan aku sadar, kami kini sedang bermain dalam ruang yang tak pernah kutebak sebelumnya. Ruang antara rahasia, rasa penasaran, dan sesuatu yang lebih dalam. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang, lama, sambil memandangi satu-satunya CD yang tersisa yang paling polos, yang sudah agak kusam. Aku tak lagi menggantungnya di jemuran. Aku simpan, bukan karena takut diambil, tapi karena ingin tahu, kalau aku berhenti menawarkannya di tali gemar, apakah ia akan mencariku? Aku sengaja tidak menjemur selama 3 hari. Dan seperti yang kuduga, Pak Reza mulai gelisah. Hari ketiga,
Saat aku lewat di ruang kerja membawa nampan buah, dia memanggilku, "Ayu, sekarang nyucinya di mana? Jemurannya nggak kelihatan belakangan ini." Aku tersenyum tipis. "Oh, saya simpan di dalam, Pak. Soalnya cuaca mendung terus. Takut nggak kering." Padahal langit sedang cerah sekali. Dan entah kenapa, setelah ku jawab itu, ia tertawa pelan. Tawa pendek, tapi terasa seperti tantangan. Sore harinya, saat aku hendak menutup jendela dapur, aku melihat sesuatu di kursi rotan belakang. Sebuah benda kecil, dilipat rapi, dengan pita merah di atasnya. CD milikku, yang hilang 2 minggu lalu, yang kutandai dengan benang merah, dikembalikan dengan sengaja. Dan di bawahnya, secari kertas kecil, aku ambil perlahan. Tangan gemetar, tulisan tangannya, rapi, hanya 2 baris. "Aku tahu kamu tahu. Tapi kenapa kamu tak pergi? Apa karena kamu sebenarnya menunggu?" Hari itu, aku berdiri lama di belakang pintu dapur. Surat kecil itu masih terselip di saku apronku. Kalimatnya singkat, tapi rasanya seperti jendela kecil yang dibuka lebar-lebar ke ruang yang tak seharusnya aku masuki. "Aku tahu kamu tahu. Tapi kenapa kamu tak pergi? Apa karena kamu sebenarnya menunggu?" Aku tak membalas surat itu. Tak ada jawaban. Tapi mungkin dalam diamku, ia sudah tahu jawabannya. Karena keesokan harinya, garis yang selama ini hanya kami dekati diam-diam, dilanggar. Pagi itu aku kembali menjemur. Tak ada yang aneh. Tapi saat aku masuk ke dapur untuk mengambil cucian kedua, aku merasa seperti ada yang bergerak di balik bayangan tembok belakang. Sekilas saja, seperti seseorang bersembunyi. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Kupikir mungkin hanya imajinasi. Tapi saat aku kembali ke jemuran, satu dari pakaian yang barusan ku gantung sudah tidak ada. Padahal, hanya selisih 2 menit. Dan kali ini, tak ada angin, tak ada hewan, tak ada orang lain di rumah. Kecuali aku, Pak Reza, dan Bu Winda yang sedang pergi menghadiri pertemuan arisan. Aku berdiri diam, menatap tali jemur, lalu menoleh ke jendela lantai atas ke arah kamar kerja Pak Reza. Tirainya sedikit terbuka. Aku tahu dia melihatku. Malamnya, aku memberanikan diri menyimpan kembali CD bertanda benang merah itu ke tempat semula di atas kursi rotan belakang. Tapi aku tambahkan secari kertas juga. "Saya tidak menunggu, Pak. Tapi saya juga tidak lari." Besoknya, saat menyapu ruang tengah, Pak Reza lewat. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lirih, "Kadang yang tidak lari adalah yang paling berbahaya." Aku tidak menjawab, tapi dalam aku tahu, kami sudah masuk terlalu jauh. Ini bukan lagi soal CD yang hilang. Ini soal permainan sunyi antara 2 orang kesepian yang saling mendekat, bukan karena cinta, tapi karena celah yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Tapi segalanya berubah malam itu. Aku sedang merapikan rak piring saat mendengar pintu belakang terbuka pelan. Langkah seseorang mendekat. Lalu tiba-tiba, tubuhku seperti membeku. Pak Reza berdiri di belakangku. Jarak kami hanya sehelai napas. Ia tidak menyentuhku, tapi suaranya bergetar, pelan dan rendah. "Aku mimpi tentang kamu, Yu." Tanganku masih memegang gelas, tapi gemetar. Hatiku berdebar keras, antara ingin menjauh dan ingin tahu sampai di mana batasnya. Lalu ia berkata, "Aku tahu ini salah, tapi kenapa kamu tak pernah menjauh?" Aku menarik napas panjang. Perlahan, aku menoleh. Mata kami bertemu. Dan di saat itu, suara pintu depan terbuka keras. Langkah kaki terdengar. "Reza, itu suara Bu Winda." Kami sama-sama terdiam. Pak Reza cepat-cepat mundur, mengambil langkah menjauh, seperti seseorang yang baru sadar sedang berdiri di tepi jurang. Aku buru-buru kembali ke tumpukan piring. Bu Winda masuk dengan tas di tangannya. *Klanka. Sigap, seperti biasa. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang tak seperti biasa. Pandangan matanya ke arah kami, terlalu lama, terlalu tajam. Dan saat itu aku sadar, dia mencium sesuatu, entah dari bau, dari gerak tubuh kami, atau dari caranya memerhatikan jemuran sore itu.
Tapi dia mulai curiga. Dan di rumah sebesar ini, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Terlalu lama, sejak malam itu. Sejak Bu Winda pulang lebih awal, dan menemukan aku, serta Pak Reza, dalam posisi yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan suasana. Rumah berubah, bukan meledak, bukan pertengkaran, tapi seperti ruang tamu yang dibiarkan berdebu. Diam-diam tak nyaman. Bu Winda tak berkata sepatah pun. Tapi sejak saat itu, gerakannya berubah. Lebih lambat, lebih hati-hati. Dan yang paling membuatku gelisah, dia mulai sering berdiri diam di balik tirai lantai 2. Mengawasi ke belakang rumah. Kejemuran. Hari pertama aku menyadarinya. Bulu kuduku langsung berdiri. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu dia tidak sebodoh yang kami kira. Aku mulai menata gerakan. Tidak lagi menjemur terlalu pagi, tidak terlalu sore. Bahkan sesekali aku menjemur pakaian yang sebetulnya sudah kering sekadar menguji, sekadar melihat. Apakah masih ada yang mengambil? Dan ternyata tidak. Pak Reza seperti hilang arah. Ia lebih sering di ruang kerja, jarang melewati dapur. Bahkan untuk menyapa pun, kini hanya sekilas, tapi aku tahu. Ini bukan karena dia berhenti menginginkan. Ini karena dia sedang diawasi. Sampai akhirnya, aku memutuskan masuk ke kamarnya. Bukan karena berani, tapi karena aku harus tahu seberapa jauh semuanya sudah berjalan. Saat membersihkan ruang tidur utama, aku membuka lemari kecil di sudut meja kerja. Lemari yang biasanya terkunci, tapi hari itu terbuka, dan di dalamnya, aku temukan tumpukan kecil plastik ziplock, rapi, terlipat, dan di antara kain-kain halus yang familiar, aku melihat satu yang bertanda benang merah. CD milikku. Masih utuh. Masih wangi. Jantungku berdebar. Bukan karena terkejut. Tapi karena di saat yang sama, aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku sendiri di sana, bagian yang selama ini ia simpan. Bukan sekadar untuk keinginan liar, tapi untuk mengingat. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Sebuah buku catatan kecil. Sampul hitam, tanpa nama, dan di dalamnya, tulisan tangan, tanggal demi tanggal, kalimat demi kalimat, semua tentang aku. Hari ini dia menjemur warna biru, lebih lembut dari kemarin. Dia senyum padaku pagi tadi. Apa itu pertanda? Aku tahu ini salah, tapi hanya dia yang membuatku merasa muda kembali. Tanganku bergetar membalik halaman terakhir. Di sana tertulis, kalau suatu hari Winda tahu, haruskah aku memilih? Aku menutup buku itu perlahan. Napasku berat. Tapi sebelum aku bisa melangkah pergi, suara pintu terdengar dari belakangku. Pelan. Dan saat aku menoleh, Bu Winda berdiri di ambang pintu. Tak berkata apa-apa, hanya berdiri. Pandangannya menusuk ke arahku. Lalu ke arah lemari kecil yang masih terbuka. Lalu kembali ke mataku. Aku ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Bu Winda tersenyum. Tipis, dingin, dan hanya berkata satu kalimat. Akhirnya kamu lihat sendiri ya. Lalu dia berbalik, meninggalkan kamar, dan aku berdiri kaku. Tak tahu siapa yang sebenarnya jadi korban dalam rumah ini. Aku, Pak Reza, atau Bu Winda sendiri. Karena dari tatapannya tadi, aku tahu. Dia tidak hanya tahu, tapi dia sudah lama membiarkan. Sejak hari itu, aku sadar ini bukan lagi tentang CD. Bukan tentang rasa penasaran. Apalagi sekadar main mata. Ini sudah lebih dalam, lebih gelap. Rumah besar itu ternyata bukan tempat yang damai. Tapi panggung sunyi untuk 3 orang yang sama-sama terjebak. Aku, pembantu yang datang hanya untuk mencari nafkah. Pak Reza, majikan yang menyimpan kelemahan di balik kemeja rapi. Dan Bu Winda, istri yang terlalu tenang untuk disebut tidak tahu apa-apa. Selama ini kupikir, aku yang bermain diam-diam, tapi ternyata aku yang diam-diam dimainkan. Bu Winda tak mengusirku, tak juga menegur. Tapi caranya memanggil namaku kini berbeda. Pelan, tapi tegas. Penuh kendali. Dan aku tahu, perempuan seperti dia tidak tinggal diam untuk hal sekecil ini. Lalu sesuatu terjadi.
Malam itu, aku mendengar percakapan mereka dari balik dinding ruang tengah. Samar, tapi cukup jelas. Berhenti. Reza, dia bukan yang pertama. Jujur, Win. Sekarang, aku nggak tahu. Ayu beda. Kamu selalu bilang beda. Tapi tetap kamu simpan. Diam-diam, hatiku mencelos. Bukan yang pertama? Berarti sebelum aku, sudah ada yang lain? Dan saat itu juga, semuanya mulai masuk akal. Kenapa lemari itu punya kunci? Kenapa Bu Winda seolah tahu dan tak langsung bereaksi? Dan kenapa Pak Reza tak pernah bener-bener merasa bersalah? Karena permainan ini sudah lama berlangsung. Hanya saja, asterisk, kali ini mungkin lebih dalam dari sebelumnya. Pagi harinya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bu Winda duduk di meja sarapan sendiri. Di depannya, 2 CD milikku. Ya, 2, bukan 1. Ia menatapku saat aku datang membawa teh, lalu menunjuk benda-benda itu dan berkata, "Mau tahu kenapa kamu belum saya usir? Karena saya ingin lihat sejauh apa kamu bisa tahan, atau sejauh apa kamu bisa menjerat dia balik." Aku diam. Nafasku berat, tapi Bu Winda tersenyum, lalu bangkit dan berbisik. Kadang perempuan gak kalah licik. Ayu, kita hanya menunggu waktu, dan aku tahu, hari itu, aku bukan lagi sekadar pembantu. Aku sedang diseret ke dalam pusaran antara 2 orang yang saling mencintai, saling menyakiti, dan mungkin sedang menjadikan aku sebagai alat. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, aku juga mulai berubah. Aku bukan Ayu yang datang hanya untuk menyapu dan menanak nasi. Aku juga bukan Ayu yang hanya diam ketika digoda dari balik jendela. Karena malamnya, aku berdiri di depan pintu kamar Pak Reza. Lalu ku ketuk sekali, dan suara dari dalam menjawab, "Sudah siap yuk?" Malam itu, saat aku mengetuk pintu kamar Pak Reza dan mendengar suaranya dari dalam, ada jeda dalam hatiku. Antara takut dan berani. "Sudah siap yuk?" Siap untuk apa? Untuk masuk? Untuk menjadi bagian dari sesuatu yang seharusnya kulawan? Atau untuk menutup permainan ini dengan tanganku sendiri? Aku membuka pintu perlahan. Ia duduk di sofa, tidak seperti biasanya. Tanpa kemeja, hanya kaos longgar dan celana tidur. Di meja depannya, secangkir kopi dan buku catatan hitam itu terbuka. "Kamu baca semua?" "Ya," tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menatapku lama. Mata pria 55 tahun itu tampak lelah, bukan lelah bekerja, tapi lelah menyimpan. Penuh rasa bersalah, tapi juga penuh kerinduan akan sesuatu yang tak dimilikinya lagi. "Aku memang salah, Yu," katanya. Tapi aku juga kesepian. Di rumah ini, aku hanya dilihat sebagai simbol suami yang sukses, majikan yang terhormat. Tapi tak ada yang benar-benar melihatku seperti kamu. Aku berdiri mematung. Tapi malam itu, aku tak datang untuk menangis atau mendengarkan curahan hati. Aku datang untuk satu hal, menentukan siapa yang akan tetap berdiri di akhir permainan ini. "Aku bukan mainan, Pak," kataku akhirnya. "Dan saya bukan korban. Tapi kalau saya terus di sini, saya bisa jadi keduanya." Ia bangkit, mendekat, "Tapi kamu tidak pergi." Aku menatap matanya, tegas. Karena saya ingin tahu siapa sebenarnya yang lebih jahat, Bapak atau Bu Winda. Dia terdiam. Sejenak, hanya bunyi jam dinding yang terdengar lalu perlahan. Ia menggeleng. "Kalian berdua terlalu pintar buat aku." Besok paginya, Bu Winda menungguku di ruang makan. Sendiri, ia menyuruhku duduk. "Apa dia bilang kamu satu-satunya?" tanyanya tanpa menatapku. Aku diam. "Kau tahu, apa yang paling menyakitkan dari suami seperti Reza? Bukan karena dia menyimpan milikmu, tapi karena dia tak pernah benar-benar memilih." Lalu ia menyodorkan amplop putih. "Ini tiket kereta dan sedikit uang. Kamu bisa pergi sore ini. Anggap ini pengembalian harga diri." Aku memandangi amplop itu. Tak langsung kugapai. Lalu aku menatap wajahnya dingin, tenang, penuh kendali. Dan akhirnya, aku bicara. "Kalau saya pergi, berarti saya kalah. Tapi kalau saya tetap di sini, ibu yang kalah."
Wajahnya tak berubah, tapi aku tahu itu pukulan telak. Jadi, tanyanya. Aku berdiri. Saya akan pergi. Tapi bukan karena uang. Dan bukan karena malu. Saya pergi karena saya. Maino. Dia menatapku. Kali ini, dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Hormat. Sore itu, aku meninggalkan rumah besar itu. Tanpa CD, tanpa catatan, tanpa dendam. Dan di peron kereta, sebelum aku naik, aku membuka surat kecil yang kuselipkan diam-diam di bawah bantal Pak Reza. Terima kasih telah membuatku merasa diinginkan, meski dengan cara yang salah. Terima kasih telah menunjukkan bahwa kadang perempuan bisa lebih kuat dari yang kalian duga. Sudah 3 minggu sejak aku meninggalkan rumah besar itu. Tidak ada surat, tidak ada telepon, tidak ada kabar, dan memang tidak perlu. Beberapa luka tak perlu dijahit, cukup dibiarkan sembuh dengan waktu. Kupikir semuanya telah selesai saat aku melangkah ke gerbong kereta hari itu. Kupikir aku meninggalkan rumah itu sebagai pemenang. Tapi kisah ini tidak selesai di peron. Sore itu, di kos kecil tempatku tinggal sekarang, datang sebuah kiriman paket kecil tanpa pengirim. Hanya namaku, ditulis tangan dengan tinta hitam. Isinya sebuah flash disk, dan di dalamnya satu rekaman video berdurasi 2 menit 17 detik. Aku ragu, tapi tetap memutar. Layar menyala, sebuah rekaman CCTV. Lokasi dapur rumah itu. Waktu menunjukkan pukul 00,41. Rekaman sunyi, kosong, sampai akhirnya tampak Bu Winda masuk pelan-pelan. Membuka lemari kecil di bawah meja makan. Mengambil sesuatu, sebuah kantong plastik, di dalamnya CD milikku. Tapi yang membuatku tercekat bukan itu. Bu Winda menciuminya lama, lalu menyelipkannya ke bawah blausnya. Dan terakhir, dia menatap ke arah kamera. Tersenyum. Dia tahu kamera itu ada, dan dia ingin aku melihat. Tanganku bergetar. Video itu terlalu nyata, terlalu dingin, terlalu penuh pesan. Jadi bukan hanya Pak Reza, bukan hanya laki-laki itu yang menyimpan bagian dari diriku, tapi Bu Winda juga. Mungkin lebih dalam, lebih terobsesi. Dan semua menjadi jelas. Kenapa dia tidak langsung memecatku? Kenapa dia memprovokasi, tapi tak pernah menyerang langsung? Kenapa dia seolah selalu lebih tahu dari yang seharusnya? Karena selama ini, aku bukan ancaman. Aku cermin. Cermin dari keinginan yang bahkan ia sendiri tidak berani akui. Setelah hari itu, aku tidak pernah kembali. Tapi kadang, di malam-malam sepi, aku teringat tentang CD yang hilang. Tentang surat-surat kecil, tentang tatapan diam dari jendela lantai 2, tentang rumah besar itu yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah bisa kutebak. Dan aku sadar, aku bukan satu Satania yang terjebak. Semua dari kami adalah tokoh dalam drama yang lebih liar dari imajinasi. Pak Reza, lebih sunyi dari suara langkah Bu Winda, dan lebih dalam dari yang pernah kuperhitungkan. Akhirnya, bukan aku yang kalah. Bukan mereka yang menang, tapi rumah itulah yang menang. Karena semua yang masuk ke dalamnya, akhirnya keluar dengan membawa jejak yang tak bisa dibersihkan. Dan mungkin itulah cinta, atau sisa-sisa bentuk paling absurdnya.